Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala dini wa ala kulli niyatin sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Summa ila hadun Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram khususan ila ruhi Muhammad al-Ghazali nafa'anallahu bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa jama'a bainana bihi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segenap waktunya yang diluangkan pada malam hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk tetap belajar dan terus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan wawasan Tuhanan. Oke, pada malam hari ini kita akan belajar tentang satu bab penting yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Bagaimana yang saya share itu, jadi Al-Ghazali menulis satu bab khusus tentang metode atau bayanut thariq fi nafsil gham fid dunya, yakni menjelaskan tentang metode menghilangkan kegalauan, tentang kegalauan urusan duniawi. Nah, ini saya kira hari-hari ini menjadi urgent ya, signifikan atau urgent bagi kita semuanya, bagaimana cara para ulama merespon tentang kehidupan dunia yang serba tidak pasti. Artinya di bab ini Al-Ghazali mengajak kita semuanya untuk merenungkan hal-hal yang sederhana namun memiliki implikasi yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Oke ya, ini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanut thariq fi nafil gham fid dunya. Bab ini menjelaskan tentang metode atau cara menghilangkan kegalauan tentang dunia atau kegelisahan tentang dunia. Nah,
mahma kanal insan aminan fi sirbihi mu'afi fi badanihi walahu qutu yaumihi fahazanahu wa ghammahu bisababi amrid dunya amaratu nuqsanihi wa hamaqatihi. Nah, Al-Ghazali membuat pernyataan bahwa bila manusia itu telah aman jiwanya, dirinya itu sehat, tidak punya penyakit, tidak terancam, kemudian badannya sehat, mu'afi badanihi, sentosa badannya. Selain itu dia juga memiliki kebutuhan sehari-hari, walahu qutu yaumihi, lantas fakhazanahu wa qamahu. Tapi kemudian dia kok susah dan gelisah dengan urusan dunia, maka itu pertanda kelemahan atau kekurangan dia dan kebodohan orang tersebut. Jadi kalau kita ini sudah sehat, sudah jiwa kita terancam, sehat pikiran, kemudian badan kita sehat, soal makanan juga tidak kesulitan, namun ternyata kita kok masih gelisah atau susah dengan perkara-perkara dunia, maka berarti ada yang kurang dalam diri kita dan ada yang bodoh dengan diri kita. Nah, ini menarik untuk kita renungkan bahwa saat kita ini sudah serba cukup, ya, istilahnya makan sehari-hari sudah ada, apa sih yang mau dibutuhkan lagi. Kemudian soal kesehatan kita juga nggak ada masalah, kemudian badan juga nggak ada masalah. Lagi-lagi kok kita masih susah dengan urusan dunia, Al-Ghazali menyebutnya kita ini ada yang kurang dengan diri kita berarti, atau kita ini bodoh. Nah, ini sebab seringkali orang terjebak dengan sesuatu hal-hal yang sangat tidak berkaitan dengan kebutuhan. Ada yang kebutuhan, ada yang juga gaya hidup. Kalau bahasa sekarang mungkin kebutuhan hidup dengan gaya hidup disamaratakan, padahal substansinya tidak. Orang kalau hanya sebatas kebutuhan hidup, kiranya kesusahan saya kira sangat minim, ya. Tapi kalau mengikuti gengsi, gaya hidup dan lain-lain, tentu ini akan menjadi persoalan lain yang disebut dengan kegelisahan dengan urusan dunia. Nah, itu berarti petanda bahwa kita ini sebetulnya masih kurang, ada yang kurang dengan diri kita, ada yang bodoh yang belum kita ketahui. Karena fa inna ghammahu laisa yakhlu. Nah, ini fa inna ghammahu laisa yakhlu. Jadi Al-Ghazali mengatakan kegelisahan seseorang itu tidak luput dari tiga proses, ya, atau tiga bentuk. Imma ayyakuna ta'assufan ala madin. Pertama, orang gelisah, sedih itu karena menyesal dengan sesuatu yang sudah lampau. Misalnya kita punya hal-hal yang di masa muda, misalnya harusnya kita banyak berjejaring, di saat tua kita punya keinginan apa,
akhirnya gelisah lagi. Artinya hal-hal yang lampau, yang sudah lewat gelisah. Atau bentuk kegelisahan kedua adalah khawatir dengan masa depan. Au khaufan min mustaqbalin, atau khawatir dengan masa depan kita. Misalnya kita nanti sampai sekarang, misalnya bagi yang belum punya anak, bagi yang belum menikah, atau yang belum punya kerjaan, gelisah bagaimana nasib kita nanti. Artinya hal-hal yang spekulasi di masa depan kemudian membuat gelisah. Au hazanan ala sababin hadirin fil hal, atau susah karena sebab-sebab yang ada sekarang. Misalnya sekarang ini lagi banyak tuntutan kerja, atau lagi banyak lagi kena penyakit, atau lagi besok ada harus dibalaskan sekarang dan lain-lain. Artinya kita tidak lepas dari model kegelisahan yang seperti itu, menyesali masa lalu atau khawatir masa depan, atau yang ketiga adalah sebab yang ada saat sekarang. Oleh karena itu, bagaimana Al-Ghazali memberikan resep untuk kita agar misalnya kalau kita punya masa lalu yang kelam, bagaimana kita menyikapi itu? Lah, fa in kana ala faitin fal aqil basirun bi annal jaza ala ma fata la yalumma sya'san wa la yarumma ma intakasa. Jadi bila seseorang itu gelisah karena masa lalunya sehingga dia susah untuk move on, maka bagi orang yang jernih pikirannya, sebetulnya penyesalan itu tidak ada faedahnya sama sekali, dan ia tidak akan bisa membalik atau kembali ke masa lalu. Artinya segala hal yang sesuatu yang kita sesali di masa lalu dan membuat kita sedih sekarang ini, menyesal pun tidak ada guna, tidak ada manfaatnya, justru malah membuat kita semakin terpuruk ya. Karena toh kalau kita bersedih berlarut-larut, waktu tidak akan kembali. Nah, ini sama nanti kalau urusan akhirat ini, urusan akhirat ini tidak kita respon atau kita tidak jalani selama di dunia ini, hal yang sama akan terjadi pada kita di akhirat nanti. Banyak di ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan tatkala orang-orang kafir itu tidak mempercayai keberadaan kebangkitan atau kepercayaan terhadap akhirat, dan di akhirat nanti mereka disiksa. Mereka yang ada hanyalah seandainya saya di dunia ini bersungguh-sungguh menjalankan ibadah, seandainya saya di dunia tertib menjalankan sholat, seandainya saya di dunia rajin berpuasa menjalankan dharma yang sesungguhnya. Nah, itu penyesalan-penyesalan yang nanti sering kita jumpai di kelak ya. Kalau kita dalam menjalankan syariat beragama, kalau konteksnya akhirat adalah bagaimana kalau kita tidak menjalankan syariat agama ini dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Karena kelak di akhirat penyesalan tidak akan bermanfaat ya. Menyesal bahwa kita tidak pernah sholatnya nggak diqodho, atau menyesal punya harta banyak lebih tidak kita sedekahkan, atau menyesal tidak mengamalkan ilmunya, maka di akhirat tiada guna. Nah, ini percontohan akhirat itu sebetulnya bisa menjadi refleksi kita tatkala di saat sekarang ini kita
tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan apa yang semestinya kita lakukan. Misalnya soal perkuliahan, soal pekerjaan, soal kesempatan, dan lain-lain. Nah, ini Al-Ghazali mengingatkan bahwa tiada guna kalau kita menyesali masa lalu yang tidak akan pernah bisa kita ulangi. Makanya banyak orang-orang bijak mengatakan maafkan masa lalumu dan tegaplah dan positiflah menghadapi masa yang akan datang. Karena lagi-lagi seringkali ya manusia terjebak, atau kita semuanya sering terjebak dengan masa lalu yang pahit, sehingga berlarut-larut kita membayangi langkah-langkah kita dalam memutuskan segala sesuatu yang akan kita lalui. Misalkan orang seringkali patah hati, kadangkala juga mengganggu langkah-langkah, karena membayangkan dulu sering disakiti orang, dulu sering dikecewakan orang. Atau pekerjaan tatkala dulu kita sudah enak-enak kerja, kemudian sekarang nyari kerja susah, timbul penyesalan. Nah, demikian ini bagi Al-Ghazali tidak ada efek dan impact sama sekali, kecuali hanya penderitaan. Ya, karena itu sudahlah, anggaplah masa lalu maafkan masa lalumu dan lanjutkanlah perjalanan kita menuju masa depan yang lebih baik. Itu yang seringkali yang harus kita lakukan ya. Dan sampai masa lalu yang pernah menyakiti kita, yang terlintas di diri kita ini menjadi penyebab kegagalan kita dalam merespon hari ini dan yang akan datang. Kemudian wa ma la hilatalahu fal ghumma alaihi khanaqun. Nah, jangan menyesali masa lalu, tidak akan merubah keadaan dan bahkan akan membuat kita semakin terbakar, tenggelam. Banyak ini contoh-contoh orang kayak gini ya, banyak sekali. Maksudnya akibat masa lalu ini orang jarang move on, ya, susah move on ya, karena dia hanya melihat sisi kalau Al-Ghazali bilang dia hanya melihat sisi-sisi yang buruknya saja. Padahal kalau kita jalan saja sebetulnya tidak ada masalah. Artinya ya tetap ada sedikit-sedikit, tapi itu sebetulnya tidak akan berefek banyak pada kita semua. Kemudian walidzalika qala ta'ala likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Jadi Gusti Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita semuanya agar likaila ta'sau, agar supaya kita tidak menyesali 'ala ma, atas apa yang hilang pada kalian. Janganlah kita itu menyesali atas apa yang sudah hilang. Ya, monggo ini resep dari Al-Ghazali, jangan sampai masa lalu membuat kita terpuruk ya, atau membuat kita mengandai-andai, membuat kita terjebak masa lalu atau berhalusinasi, sehingga hal-hal itu mengganggu dalam kenyataan hari ini. Ini sama halnya sebagaimana kita terlalu melebih-lebihkan masa lalu juga tidak baik, menyesali juga tidak baik, apalagi melebih-lebihkan juga tidak baik. Kemudian di sini juga ada syair wahal jazaun mujdan alayya fa'ajza, yang artinya apakah ada orang lain yang merasa khawatir kepadaku sehingga aku harus turut merasa khawatir pula. Nah, kenapa kita harus khawatir dengan
masa lalu itu, sementara yang progresif atau yang maju itu tidak khawatir. Nah, artinya kalau orang yang maju-maju itu tidak mudah sekali memaafkan masa lalu, kenapa kita justru sulit memaafkan masa lalu ini? Yang penting kita pedomani bersama ya, teman-teman, bahwa ya bagaimanapun ini hidup harus tetap berlanjut. Jangan sampai, kalau Al-Ghazali menyebut, jangan sampai masa lalu menghambat kita semuanya, yang patah hati, soal pekerjaan dan lain-lain. Yang jelas, makanya dalam Al-Quran itu sering kali mengingatkan bahwa wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Jadi Al-Quran surat Yunus ayat 40 yang saya baca tadi, Allah berfirman bahwa barang sebagian di antara kita ini memang ada kelompok yang mengingkari kepada Al-Quran, dan sebagian lagi ada yang percaya dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran, dan sebagian lagi tidak ada yang percaya pada petunjuk-petunjuk Al-Quran. Tapi Tuhan lebih mengetahui pada orang-orang yang berbuat kerusakan. Di tempat lain juga disebutkan, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menceburkan diri dalam kerusakan. Nah, ini pada konteks sekarang ini, bagaimana kita supaya tidak repot dengan urusan dunia, ya maka kita harus mensyukuri atau kita percaya bahwa apa yang Tuhan telah putuskan, apa yang Tuhan telah gariskan kepada kita ini sudah benar, sudah paling baik. Jadi jangan sampai gelisah. Misalkan perjalanan kita harus berliku-liku, ya kita harus percaya bahwa dengan berliku-liku inilah Tuhan mendidik kita dengan tepat. Maka dalam quote yang sempat di-share di Instagramnya itu, asa antakrahu syai'au asa antuhibbu barangkali sesuatu yang membuat engkau benci itu lebih baik menurut Tuhan, dan barangkali sesuatu yang engkau cintai tidak baik menurut Tuhan. Artinya apa? Artinya kita harus yakin benar, bahwa seyakin-yakinnya bahwa apa yang telah Tuhan putuskan pada hari ini dengan kondisi kita yang sekarang ini adalah yang terbaik. Jangan sampai kemudian hal-hal yang mengganggu tentang masa lalu itu membuat kita tidak bersyukur. Gitu. Ini maksudnya jangan sampai kita membuang Tuhan karena kita belum baik. Wah, itu barangkali itu perjalanan kita. Makanya salik journey itu memang tidak selalu sempurna, selalu ada kekurangannya, pasti ada itu. Nah, tadi Syair juga menyinggung kenapa kita harus pusing sementara yang lain tidak ikut pusing, kan gitu. Nah, itu saya kira yang lain bisa cuek, kenapa kita tidak bisa? Nah, itu saya kira penting quote itu ya. Kemudian wa in kana hadir, jika persoalan itu kok, nah jika bentuk penyesalan itu dalam kondisi yang sekarang, fa imma ayyakuna hasadan liwusuli nikmatin ila may ya'rif. Bisa jadi kegelisahan kita itu karena kita drengki dengan adanya nikmat yang diberikan kepada orang lain yang kita kenal. Misalnya teman kita yang dulu nggak pinter-pinter amat kok sekarang sudah menjadi direktur apa misalnya, bank misalnya.
kita, ya Allah rek, ya Allah kenapa dia temanku yang bodoh kok malah dia yang beruntung sementara aku kok masih aja kayak gini misalnya. Itu biasanya kalau konteksnya adalah masa sekarang, ya itu biasanya urusan nikmat yang diterima oleh orang lain. Makanya wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na. Janganlah engkau memanjangkan pandanganmu terhadap apa-apa yang telah Allah nikmatkan kepada yang lain. Nah, misalnya kita sekarang belum bisa punya pekerjaan yang dengan gaji 5 juta. Sementara teman kalian yang dulu agaknya nggak seberapa berprestasi justru malah gajinya 10 juta. Atau kita yang sekarang sedang sakit, sementara teman kalian yang makannya agak tidak serba tertib, misalnya makan serba terbatas, justru malah dia sehat-sehat, keluarganya baik-baik saja. Dan jadi biasanya hal-hal yang terjadi sekarang ini biasanya hubungannya dengan nikmat yang diterima oleh orang lain yang menurut pandangan kita itu lebih baik yang diterima oleh orang lain. Ini bagian dari drengki yang harus kita buang jauh-jauh. Misalnya yang contoh real bagi teman-teman sahabat yang misalnya belum menemukan jodoh atau belum menemukan pekerjaan yang layak, belum menemukan kampus yang baik, kok temennya yang satunya jauh lebih progres daripada kita, ya saya kira ya tidak masalah kalau menurut ini. Jadi jangan sampai apa yang dicapai oleh orang lain itu membuat kita gelisah. Nah itu biasanya persepsi itulah yang mengganggu, membuat orang gelisah. Au yakuna hazanan lil faqri, atau karena susah, fakir. Fakir itu mungkin persepsi kita. Jadi lagi-lagi Al-Ghazali itu dalam kitab ini sebetulnya intinya adalah persepsi-persepsi kita ini harus ditakar dengan persepsi orang lain. Artinya saat kita menganggap diri kita fakir, nggak punya duit, coba kita lihat orang-orang yang, kalau yang ada di Jakarta itu saya sering lihat yang setiap hari bawa gerobak, membawa anak istri, membawa sampah dan lain-lain. Saya itu setiap kali melihat itu saya membayangkan, loh orang ini tidurnya di mana? Apa di geledek gini atau di kolong jembatan? Saya juga kadang lihatnya seperti itu merasa iba, tapi saya tidak mampu melakukan sesuatu. Artinya coba tengok yang seperti itu. Artinya Al-Ghazali mengajak menengok hal-hal yang kalau menurut kita itu sudah terlampau apa yang kita rasakan ini perih, sebetulnya orang lain jauh lebih perih. Misalnya dalam kasus yang lebih besar, misalnya kita hidup di Indonesia. Indonesia ini orang bekerja sudah tidak khawatir dengan boikot atau khawatir tidak bekerja, tidak khawatir dengan ancaman-ancaman. Kita sudah enak. Misalnya kita mau protes pemerintah juga bisa. Coba kalau kita tengok saudara-saudara kita yang lain di belahan dunia, misalnya di Timur Tengah yang harus setiap hari was-was khawatir ada bom meledak misalnya. Coba kita tengok saudara-saudara kita yang ada di Korea Utara yang setiap hari hidup di bawah tekanan pemerintahan, yang tidak boleh bersuara, potongan harus sama dengan pemimpinnya. Ini saya kira kekurangan kemiskinan apa yang dialami Indonesia ini, saya kira jauh lebih lebih baik dibanding negara-negara lain yang jauh di bawah kita. Ini maksudnya apa? Al-Ghazali jangan sampai ukuran-ukuran kita ini, ukuran-ukuran pribadi ini membuat kita gelisah.
Sebab ukuran kita belum tentu sama dengan ukuran yang lain. Terus lanjut wa fuqdanil mal wal jah. Orang gelisah karena tadi dompetnya nggak ono. Kemudian jabatannya dipecat. Ya ini seringkali membuat orang gelisah. Wa asbab dunia dan sebab-sebab dunia yang lain. Yaitu sesuatu yang umum dialami oleh orang, tetapi kita setelah membaca ini, harapan Al-Ghazali jangan sampai hal-hal itu kemudian membuat kita gelisah berlebih-lebihan, dipecat bosnya pusingnya berlarut-larut karena khawatir gaji yang dulu puluhan juta harus hilang dalam sekejap mata. Coba kita tengok orang-orang politisi misalnya, kalau kita mau belajar hilang jabatan, di politisi jauh lebih keras lagi, beda sedikit sikat bunuh, nah, kan gitu. Artinya ukuran-ukuran kita jangan sampai membuat kita gelisah gitu. Wasababu hadza, kenapa sebab-sebab orang kok gelisah dengan kefakiran selain rezeki seret misalnya, al-jahlu bi ghawailid dunya wa sumumiha walau arafaha ma'rifataha la syakarallaha ta'ala ala kaunihi minal mukhaffifina dunal mustaqimin. Apa sih sebabnya orang kok bisa gelisah ini? Nah, ya lagi-lagi kebodohan kita ya. Lagi-lagi kebodohan kita tentang betapa menjeratnya dunia ini ya. Dunia ini menjerat. Di ghawailid dunya, betapa dunia ini menjerat dan meracuni kita semuanya. Disebut menjerat artinya dunia ini mengikat. Mengikat dalam arti misalnya kalau kita semuanya sering dibaiki orang, tentu kita nggak akan enak untuk melakukan misalnya mengkritik dan lain-lain ya, karena itu mengikat sekali. Kemudian racun ibarat dunia seperti racun ya, bisa jadi urusan dunia ini menjadi percekcokan, perkelahian antar saudara, antar dulur, antar teman misalnya ya, gara-gara pembagian dan lain-lain yang menurut masing-masing kurang pas dan lain-lain, kan menjadi racun. Padahal seandainya kalau dia mengetahui bahwa dunia ini memang ya tempatnya seperti itu, maka manusia pasti akan syukur dengan keadaan-keadaan yang mereka alami saat ini. Nah, artinya betapa syukur ini menjadi sesuatu yang sangat urgent buat kita semuanya. Bersyukur dengan kondisi kita sekarang ini, bersyukur dengan keadaan kita hari ini. Ya lagi-lagi kalau jenengan pernah ingat cerita tentang perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW bulan Rajab ya, bahwa subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi baraka haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi dalam perjalanan Isra, Nabi itu pernah ketika naik kendaraan yang disebut Jibril Buraq itu, dia melihat dunia ini seperti nenek-nenek tua ya, atau orang tua lah, begon. Nah, ketika dunia ini sudah tahu seperti hanya orang tua yang pikun, orang tua yang sudah tidak bisa diandalkan, lantas mengapa kita harus bersedih dengan urusan dunia? Nah, ini betapa dunia ini seringkali membuat keributan ya. Bukan membuat keributan ya, seringkali menjadi pemicu. Kita juga sering baca sejarah-sejarah perkembangan dunia ya.
perkembangan negara-negara berdiri dan lain-lain. Sejarah kolonial, kemudian sejarah eksploitasi, sejarah penindasan, sejarah apa lagi? Sejarah perang, rata-rata kan dipicu dengan urusan materi ya. Kita tak ingat glory gospel, perjalanan Belanda atau perjalanan Belanda menjajah Indonesia karena materi, lagi-lagi soal rempah-rempah. Kita ribut, misalnya kita ribut dengan dengan orang tua, laki-laki seringkali juga soal materi, atau negara ribut dengan rakyat, laki-laki soal hak ya, laki-laki memperebutkan haknya masing-masing. Kita tahu juga perang yang terjadi di Timur Tengah atau di tetangga kita sendiri, orang ribut antar saudara ya gara-gara tanah warisan. Nah, itu kan materi semuanya, urusan dunia. Apakah kita memiliki dunia? Enggak boleh, boleh. Hanya logika kita harus clear dulu. Nah, Al-Ghazali mengajak kita bahwa logika kita harus clear tentang dunia ini. Bahwa dunia ini laibun walahun. Dunia ini ya dulenan ya guyonan gitu. Maksudnya ojo pertentangannya. Jangan sepanang. Jangan kaku merespon dunia ini. Orang sekarang jaya bisa jadi besok di sidak KPK, tamat riwayatnya. Bisa jadi kita tertawa terbahak sekarang, besoknya lagi kita cabutnya juga nggak tahu. Bisa jadi kita berbunga-bunga merespon, misalnya ada yang jatuh cinta, kita nggak tahu besok mau akan jadi apa, kita juga nggak tahu. Artinya kita jalani apa yang telah kita canangkan ini dengan seksama, dengan logika bahwa dunia ini seringkali tidak pasti. Begitu. Lagi kita harus clear. Al-Ghazali mengajak kita harus clear tentang rumus dunia ini. Rumus dunia ini yang seperti itu, yang digambarkan oleh Nabi seperti orang tua atau nini-nini, kaki-kaki ya, seperti nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah renta, yang tidak bisa diandalkan. Kemudian walau fakkar al-asyik fi muntaha husnil ladzi ya'shiku lam ya'shikhu idzan lam ya'lam anna dunya hamalatul masaibi faturratul masyaribi turithu lil bariyati anwa'al baliyah min kulli luqmatin wa qadatan fama ahadun fiha illa wa huwa fi kulli halin ghardun las li'ashama salah li'as umi salah li'asmin salasa. Ini ibarat kata sebagaimana orang sedang mencintai sesuatu, apabila dia mau berpikir jernih mengenai akhir dari apa yang tengah dicintainya, niscaya dia tidak akan mencintainya. Nah, ini ibarat kata ketika kita mencintai calon atau suami atau istri kita, kalau kita terlampau membayangkan kolek mati dan mana, ya mungkin kita nggak akan berhasrat gitu ya. Terus kita mau membuat keputusan untuk melangkah, membayangkan nanti kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana, ya nggak akan pernah bisa sampai. Artinya ibarat kata orang kalau mencintai sesuatu, kalau dia mikir aku nek rabi menikah toh nanti juga akan mati, yo kapan rabi nih begitu. Artinya dia terlampau jauh membayangkan sesuatu yang sebetulnya itu masih spekulatif, artinya nggak jelas juga. Nah itu samanya itu. Kemudian seandainya dia mengetahui bahwa dunia itu pembawa segala malapetaka dan ibarat minuman yang sangat kotor, yang akan mendatangkan berbagai macam kerusakan bagi semua makhluk, meskipun hanya minum seteguk saja,
maka kerusakan itu tidak akan muncul kecuali disesuaikan dengan tujuan yang ditetapkan. Artinya seandainya kita ini sadar, logika kita ini sudah clear bahwa dunia ini sampai kapanpun ya akan seperti ini bentuknya, gitu. Artinya coraknya, dinamikanya dan lain-lain selalu akan membuat orang kurang dan kurang. Makanya di surat Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, orang itu sudah kita kalau melihat manusia untuk harta ini, Al-Hakumut Takatsur telah melalaikan kepada manusia itu saling memperbanyak harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai dia ke kuburan pun masih terbayang-bayang. Artinya sampai menjelang ajal pun orang seringkali wakeh-wakehan urusan dunia. Itu silahkan dicek sendiri-sendiri, realitas lingkungannya sendiri-sendiri. Saya kira ini nyata sekali betapa urusan dunia ini memang nggak akan pernah berakhir ya. Dulu kita membayangkan tahun sebelum 90-an ya, tahun-tahun itu kita membayangkan banyak kalangan di antara kita, mahasiswa atau dan yang lain-lain, bagaimana menyalurkan aspirasi dengan mudah, aspirasi politik, publik dengan mudah, sehingga akhirnya terjadi reformasi. Toh pasca reformasi pun di sana sini juga masih banyak kekurangan, dan itu berlaku buat kita semuanya. Misalnya kita dalam menentukan kerjaan, misalnya kita selalu membayangkan yang gajinya gini, kerja perkantoran dan lain-lain. Toh nanti kalau kita sampai iya beneran, pasti ada kurangnya lagi, selalu ada kurang. Ya itulah logika dunia, selalu kurang ideal menurut kita. Yes, itu karena ya lagi-lagi Al-Ghazali dulu kita juga pernah ngaji bahwa syahwat atau nafsu ini seringkali mendorong untuk itu, merasa kurang dengan apa yang telah kita capai, sehingga mengurangi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat panah. Nah, dunia mempunyai 3 macam anak panah. Sahmu nukmatin, panah. Jadi dunia ini ibarat panah. Dunia mempunyai 3 macam anak panah, yaitu panah kesengsaraan, panah perlindungan, dan panah pengharapan. Jadi dunia ini bukan hanya bisa orang melihat dunia ini sebagai musibah, ada orang yang bisa melihat dunia ini sebagai perlindungan, ada yang bisa melihat dunia ini sebagai pengharapan. Jadi tergantung bagaimana cara kita melihat dunia ini. Kalau kita sidik-sidik sedih dengan kehilangan dunia, maka dunia ini tempatnya sengsara. Kalau kita kurang bersyukur ya isi kesengsaraan terus yang kita rasakan. Sama hanya kalau panah perlindungan, kita menganggap dunia ini bisa melindungi kita misalnya, ya sama. Artinya tetap aja orang banyak harta pun juga tidak akan pernah melindungi dari kematian. Siapa di dunia yang bisa melindungi dari kematian? Tidak ada. Siapa orang di dunia ini yang bisa terlindung dari penyakit? Tidak ada. Dan kemudian pengharapan. Nah, ini pengharapan saya kira mudah-mudahan kita termasuk orang yang memahami dunia ini sebagai harapan kita untuk menggapai akhirat yang lebih baik. Makanya doa sapu jagat yang sering diajarkan para guru-guru kita sejak kecil, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu artinya bagaimana kita bisa mendudukkan dunia, memposisikan dunia ini sebagai sarana untuk investasi kita untuk akhirat. Artinya ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia sebagai ladang untuk akhirat.
bagaimana kita berbuat baik sebanyak-banyaknya, bagaimana kita bisa menjalankan syariat ini dengan sebaik-baiknya, bagaimana kita bisa berkontribusi, bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat kita yang lebih baik. Jangan sampai dunia menjadi tujuan, jangan sampai dunia ini menjadi tujuan. Tujuan kita bukan di sini, perjalanan kita bukan di dunia ini. Perjalanan kita, akhir perjalanan kita bukan dunia. Dunia ini hanya terminal yang nanti akan terus kita lewati. Kita habis di dunia, mati di alam kubur. Di dalam kubur nanti kita dibangunkan lagi, yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Setelah hari bangkitan kita dikumpulkan, yaumul hasyr, hari pengumpulan. Jadi nanti setelah kita dibangkitkan, manusia ini menurut akidah kita dikumpulkan. Setelah dikumpulkan nanti disidang satu persatu ya. Yaumul hisab, habis di hasyr kita dihisab. Kita punya umur buat apa, kita punya kaki buat apa, kita punya pikiran kita buat apa, kita punya mulut kita buat apa, dan seterusnya. Setelah yaumul hasyr, kita tentu akan didorong kepada siratal mustaqim ya. Jadi sirat, hari ke depan kita, setelah kita ada perhitungan, setelah kita dihisab, ditimbang amal-amal jelek dan baik kita ditimbang, maka hakim memutuskan kita layak masuk surga atau kita di neraka. Mudah-mudahan kita masuk surga ya. Itu terkait bagaimana perjalanan ini, jangan sampai dunia ini menjadi tujuan sementara perjalanan kita masih jauh ke depan, melewati alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul hasyr, yaumul hisab, masuk neraka atau surga. Nanti setelah surga neraka tentu kita akan berhadapan dengan Allah. Wujuhi yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Tujuan utama kita adalah pada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita kembali ke sana. Ini kembali ke urusan dunia. Nah, ini sebagaimana syair mengatakan, tanadulul awqatu min kulli janib fatakhti'uhu tawran wa tawran tusibuhu. Jadi betapa sering dia diterpa oleh segala macam kondisi pada masanya dari segala penjuru. Maka sedikit demi sedikit serangan waktu itu mulai mengenainya. Ini sama halnya, ini kalau bahasa saya bahasakan syair ini begini. Kalau yang saya pahami, mengapa seringkali kita menghindari masalah, lambat laun masalah juga tidak akan pernah berhenti. Sebaik-baiknya bajing meloncat, suatu saat pasti akan terjatuh. Sama hanya kalau kita tahu bahwa dunia ini sering kita membuat sudah sering membuat orang menjadi permusuhan, geger, ribut antar tetangga, antar saudara, antar kelompok, antar bangsa ya, gara-gara materi. Kenapa kita harus menunggu peristiwa itu terjadi? Padahal kita sudah tahu bahwa dunia ini adalah seperti malapetaka atau sempat guyonan saja. Jadi kalau guyonan ya jangan sepanang atau jangan serius sungguh-sungguh. Ini mencontohkan Al-Ghazali mengutip syair bahwa dia diterpa oleh segala macam kondisi masanya dari segala penjuru. Kita sedikit demi sedikit serangan waktu itu mulai mengenainya. Artinya secanggih-canggih kita menghindari masalah, suatu saat kita akan terjungkal oleh masalah itu. Artinya tetap aja masalah itu akan mengenai kita. Artinya kalau punya masalah ya dihadapi, diselesaikan. Jangan terus kemudian menghindar terus.
Faman kana mu'tabiran bima yatajaddadu kulla yaumin man irtaja'a min irtija'in ni'ami min arbabiha wa hululil qawari'i bi ashabiha wa shiddati ihtimamihim bi faqdiha lam ya'saf ala fawatiha. Maka barang siapa secara bijaksana everyday, setiap hari memperbarui dan mengembalikan anugerah kenikmatan yang didapatnya serta tidak menyesali hartanya yang telah tiada, niscaya tidak akan bersedih hati jika kehilangan sesuatu yang dimilikinya. Artinya kalau kita mau selalu mensyukuri dan apalagi membayangkan mengembalikan anugerah kepada pemiliknya, artinya kita membayangkan betapa anugerah ini sebetulnya titipan dan tidak menyesali harta yang telah hilang, maka sebetulnya kita akan dijauhkan dari kesedihan hati. Karena apa? Karena walidzalika qila li ba'dihim lima lam taghonna. Kenapa engkau kenapa engkau tidak bersedih? Li'anni la aqtani ma yaghummani faqdahu. Karena aku tidak memiliki. Karena sesuatu yang hilang itu bukan milikku. Jadi ini logika tingkat tinggi, logika orang-orang sufi yang paling yang paling susah, bukan susah ya, logika orang yang sudah hakikat ya. Jadi melihat dunia ini titipan, jadi tidak ada yang milik kita sendiri, nggak ada. Nyawa ya titipan, kesehatan titipan, kebaikan kita bisa berinfak itu adalah titipan, kemudian kita punya harta titipan. Kenapa kalau kita sudah tahu bahwa semua ini titipan, kita harus sedih ketika hilang? Misalnya istri titipan, misalnya suami juga titipan, misalnya kita punya calon itu juga titipan, barangkali ya sudah waktunya diambil oleh yang Tuhan, yang Maha Kuasa. Artinya segala sesuatu yang dititipkan, berarti ketika pemiliknya mengambil, ya sudah kita harus rela. Itu maksudnya logikanya Al-Ghazali mendorong kita supaya tidak terlalu bersedih hati dengan urusan dunia. Syukur, selalu bersyukur. Jadi Al-Ghazali mengharapkan semoga kita selalu bersyukur dan bersyukur. Wa mahma am'ana al-insan fikrahu fi ghaflati arbabid dunya 'anil akhirah wa kathrati masaibihim fiha tasla anha wihanun wa hana alaihi tarkuha. Jadi seandainya kita menyadari hal ini, niscaya kita tidak senang terhadap kebiasaan para pecinta dunia yang telah melalaikan akhirat dan banyaknya musibah yang dialami mereka oleh dunia. Artinya kalau kita mau belajar dengan melihat kondisi lingkungan kita, misalnya ada tetangga kita bagaimana nasib kehidupannya, bagaimana teman kita, bagaimana saudara-saudara kita, bagaimana kelompok yang lain. Kalau kita mau melihat itu, sebetulnya kita nggak akan sampai sedih hati. Ya karena ya begitu, logika pokoknya urusan dunia mesti begitu, memicu percekcokan dan lain-lain. Jadi pokoknya dunia ini serba gitu ya. Ini maksudnya ini bukan bukan dalam rangka Al-Ghazali mengajak kita untuk tidak memperhatikan dunia, bukan, akan tetapi kita melatih logika kita supaya tidak terlampau menggantungkan dunia ini sebagai segala-galanya.
Kemudian yahduru darul mardo ini wa kana ba'du sufiyah wa zafa ala nafsi kulla yaumin yahduru darul mardo. Orang sufi, sebagian orang sufi konsisten atau terbiasa setiap hari hadir di tempatnya orang-orang sakit. Jadi orang sufi itu betapa dia mensyukuri kesehatan. Caranya adalah dengan ya berkunjung ke orang sakit. Jadi ono-ono sambangi orang sakit dijenguk, orang apa dijenguk, orang susah dijenguk. Ayo baristan li yusyahidahum wa bisyahidi ilalihim wa mihanihim. Jadi tujuan mereka supaya menyaksikan tentang penyakitnya, menyaksikan tentang ujiannya. Jadi ini artinya posisi sehat ya harus disyukuri, posisi sakit juga disyukuri. Dalam arti sufi, orang sufi memberikan contoh supaya kita mensyukuri kenikmatan sehat ini dengan sering berkunjung kepada orang-orang yang sakit. Nah, jadi mungkin kalau di sini paling ya tiap hari datang ke rumah sakit. Jadi ini contoh betapa kita belajar memposisikan sebagai orang sakit apa yang tidak ada lain, belajar dari orang sakit. Kemudian wayahduru habsa sultan aidon wa yushahidu arbabal jinayat wa yaduru habsa sultan aidan wa yushahidu arbabal jinayat wa maji'ihim liqamatil uqubat. Jadi sufi juga dalam rangka melatih jiwa syukur ini sering ke tempat penjara-penjara. Jadi nonton, lihat orang-orang sel-sel, nonton orang korupsi, nonton orang kejahatan seksual, nonton orang yang mencuri, nonton orang yang menimbun minyak, orang yang dipenjara karena nimbun minyak, orang yang dipenjara karena korupsi dan lain-lain. Jadi sufi bersyukur dengan keadaan yang berlatih, bersyukur dengan keadaan yang mereka alami sekarang ini dengan ya melihat sisi lain dunia. Kita dulu membangga-banggakan orang yang kaya ternyata masuk neraka, coba ditanya. Itu artinya dia sufi mengajak punya tradisi yang lain. Senengannya atau kesukaannya ke penjara-penjara, kesukaannya rumah sakit, kesukaannya ya mungkin kalau sekarang jenengan lagi hidup di kota ya sukalah bagaimana ketika mengalami penat di ibu kota ya sekali-kali ke desa, tonton betapa santainya orang desa. Ini dalam rangka supaya perspektif kita berimbang. Yang di kota jangan melecehkan, meremehkan yang di desa. Sementara yang di desa juga jangan terlalu berpikir positif di kota. Monggo yang kota ya, makanya kalau kita tonton sebetulnya lucu-lucu juga. Yang desa pengennya jalan-jalan di kota, sementara yang kota inginnya jalan-jalan di desa. Tapi demi nilai kebaikan yang bisa diambil dari kedua belah pihak itu memang penting. Maka belajar bersyukur dengan segala situasi dan kondisi yang kita alami. Kemudian gelisah kalau hidup di kota ya disyukuri saja keadaan di kota ya memang seperti itu. Kemudian yang di desa juga bersyukur dengan kehidupan di desa yang lebih baik. Kalau soal yang belum punya kerjaan dan yang sudah ya syukuri. Yang sudah kerjaan ya bersyukur dengan kerja keras, kerja maksimal, kerja profesional. Sementara yang belum mendapatkan kerjaan ya mencarilah dengan sungguh-sungguh supaya dapat atau berusaha. Terus kemudian yang kalau soal perjodohan misalnya bagi yang sudah berumah tangga ketika menemukan kekurangan masing-masing baik istri maupun suami ya syukuri saja. Toh manusia tidak ada yang sempurna. Sama bagi yang belum ya tidak perlu iri dengan yang sudah. Ya mungkin Tuhan sedang mempersiapkan atau sedang mendidik kita supaya
bersyukur dulu dengan keadaan yang sekarang, dengan keadaan kita yang sekarang. Kalau kita sudah terbiasa bersyukur dengan keadaan yang sekarang, Tuhan telah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum syadid. Jikalau kita sebetulnya mau bersyukur, maka Allah akan menambahkan. Tapi jika kita mengingkari atau kufur terhadap kenikmatan yang sekarang ini, maka sungguh siksa Allah jauh lebih sadis. Dan yakinlah di tempat lain Allah juga berfirman, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Allah tidak akan menghilangkan sebuah nikmat atau ayat atau melalaikannya, melupakannya, kecuali Allah akan mengganti yang setara atau lebih baik. Nanti di Allah akan mengganti yang lebih baik atau setara. Ya intinya syukurlah. Tadi Al-Ghazali sudah sering bilang, ini sekarang sudah 9:30 sebagai kesimpulan, sebagai ringkasan dari apa yang kita kaji malam ini adalah sebetulnya kesalahan yang kegelisahan yang sering membuat kita hal-hal yang membuat kita gelisah tentang dunia ini karena ada satu nilai-nilai yang keliru dipahami atau sebuah pedoman-pedoman logika-logika yang keliru dipahami. Artinya apa? Bahwa Al-Ghazali tadi mencontohkan betapa dunia ini seperti seperti tempat malapetaka, seperti racun dan lain-lain. Dia ibarat anak panah yang memiliki 3 perspektif, bisa jadi kesengsaraan, juga bisa jadi perlindungan, juga bisa jadi pengharapan. Kemudian orang gelisah sebab dunia ini bisa jadi karena dia menyesali masa lalu, atau saat sekarang dia lagi terkena PHK, musibah atau penyakit dan lain-lain, atau khawatir tentang masa depan. Al-Ghazali mengingatkan bahwa orang yang jernih itu menganggap dunia ini adalah titipan. Jadi kalau kita yakin bahwa Allah ini mengatur rezeki kita, baik itu berupa rezeki makan, rezeki pekerjaan, rezeki jodoh, rezeki mati, rezeki dan lain-lain, nafas dan lain-lain, maka kita harus seyakin-yakinnya bahwa titipan itu suatu saat akan diambil oleh pemiliknya. Dan kita pun jika kita siap jadi tukang parkir yang baik atau tukang penerima titipan yang baik, kita akan diberi. Nah, ciri-ciri yang baik, tukang parkir yang baik atau tukang orang yang layak untuk dititipi itu biasanya ya yang bersyukur. Kalau orang itu terbiasa bersyukur dengan kondisi, maka dia akan levelnya akan dinaikkan. Yes, pokoknya tetap itu logika yang diajarkan Al-Ghazali, bahwa jangan sampai kita bodoh 2 kali, maksudnya beliau jangan sampai kita sudah bodoh 2 kali, sudah kita tidak mendapat apa-apa, betul kita bodoh lagi. Karena itu mari Al-Ghazali, mari semuanya dilatih syukurnya, syukur dalam hal apapun, baik syukur dalam gimana caranya kita bisa bersyukur. Karena ya lagi-lagi syukur ini, kalau Gus Bahak sering bilang syukur itu levelnya di atas takwa ya. Syukur itu levelnya di atas takwa. Jadi kalau orang bersyukur itu ya melihat dunia ini ya nyaman, damai, nggak ada masalah. Intinya bukan nggak ada masalah ya, istilahnya dia melihat dunia ini secara santai.
Ya toh mau ngapa kita nggak santai, wong ini titipan. Kalau titipan suatu saat diambil ya sudah, nggak masalah. Sama hanya kita menjadi tukang parkir, membayangkan orang tukang parkir. Ketika sudah waktunya yang parkir ini harus mengambil sepedanya ya harus rela, wong dia nggak ikut miliki. Ya sama kayak kita, ketika masa lalu sudah terjadi, hari ini sudah terjadi, masa depan juga belum jelas, ngapain itu membuat kita harus pusing dan harus membuat kita tidak produktif. Saya kira untuk tema hari ini tentang bagaimana metode agar tidak gelisah tentang urusan dunia, saya kira cukup. Ya, semoga kita yakin bahwa dunia ini adalah amanah, jadi tidak perlu bersedih terlampau berlarut-larut. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.